Ada 5. Yang kedua, Yesus itu disebut Sang Firman. Yang kedua, yang ketiga, tadi yang sebenarnya yang pertama, yang ketiga, Hasem itu pun Sang Firman. Kenapa? Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Tapi tidak hanya berfirman, lengannya itu punya kuasa juga, lengan kanannya itu punya kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Terus yang ketiga, keempat ya anggap saja yang keempat. Yang keempat itu apa yang dikatakan oleh para ulama, baik itu Islam, Kristen, pendeta, nabi, semuanya. Berarti dia menyampaikan ucapannya itu adalah disebut Sang Firman. Terus Bible, Quran, atau semua kitab suci kan disebut Sang Firman, gitu ya, Firman. Nah, baik, saya Yohanes 17 ayat 8 saya bacakan ya, sebab segala firman atau semua firman yang telah engkau Sang Firman sampaikan kepadaku, yang adalah Sang Firman, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku yang adalah Sang Firman datang daripadamu, Sang Firman, dari mereka percaya, dan mereka percaya bahwa engkaulah Sang Firman yang telah mengutus aku, Sang Firman. Bagus sekali, mantap. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi engkaunya ini siapa engkaunya? Ya, nanti sudah dibahas. Silakan Daengku, ini bagaimana memakna ini, Bang? Silakan. Ya, mohon izin teman-teman sekalian. Lanjut, Ya, Bang baik, Suma, makasih. Gruda silakan. Masya Allah. Ya, makasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai firman, kita tidak terlepas daripada adanya sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang kemudian bisa kita lihat di dalam kitab Mazmur 33 nomor 9, atau kita mundur ke nomor 6-nya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk bumi gentar terhadap Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, untuk menyikapi Yohanes 18 sebenarnya, Yohanes 17 ya, nomor 8, itu bisa kita lihat dari pantauan Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku. Firmanku. Jadi ini adalah ucapan, perkataan atau dabar dalam bahasa Ibrani. Yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi antara dabar dengan kehendak itu berbeda. Kehendak ya, kefes itu tinggi derajatnya. Kefes itu sifat. Kefes itu sifat, ide, gagasan yang melekat pada diri Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan maka akan keluar berupa dabar. Seperti dengan Yesus. Yesus ini berasal dari dabar, berasal dari firman. Bukan kefes itu sendiri, bukan kefes yang adalah sifat pada diri Tuhan, bukan. Dia hanyalah hasil dari dabar. Jadi ketika Tuhan berdabar, berfirman, jadilah engkau hamil Maria, berasal dari dabar. Dabar inilah kemudian yang menjadi pelaksana daripada perintah, kehendak, kefes yang ada pada diri Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, ketika firman keluar dari mulut, itu sudah ciptaan tuh, bukan lagi Tuhan. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi dabar yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah makhluk yang diperintah. Nah, di sini dabar yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Yesus. Yesus itu nanti di lapis ketiga. Dabar sampai kepada malaikat, malaikat sampai kepada Maria, Maria baru sampai kepada kandungan, kandungan baru keluar berupa makhluk ciptaan Tuhan.
lahirlah Yesus. Jauh. Jadi kalau Yohanes 17:8 seakan-akan dianggap itu adalah Yesus itu firman, oh keliru. Keliru di situ, karena di situ ada kata rema dan ada kata dedomi. Bukan firman bukan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada firman telah, oh bukan, itu terjemahan keliru. Karena di situ ada dua kata yang berbeda antara kata yang kemudian disebut rema dan kata yang disebut kemudian dengan kata didomi. Jadi firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dalam bahasa Yunaninya itu didomi, tetap didomi. Tidak berubah dia. Makanya coba Anda lihat di kodeksnya 1325, 1325. Jadi didomi. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi cuma ada satu kata rema di sana, tak ada dua. Nah, ini harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Jadi kalau Kristen ini mau pintar, harus penuh dengan kehati-hatian di dalam memaknai atau mentafsirkan Bible kata per kata. Karena itu bahaya. Karena kenapa? Orang Kristen ini diselimuti oleh terjemahan, mereka takut terhadap original teks kitab mereka sendiri. Jadi sekali lagi kesimpulannya, Yesus itu adalah makhluk ciptaan dalam bentuk manusia yang menerima kemudian rema dari Tuhan untuk ia sampaikan kepada makhluk yang lain, manusia yang lain, di mana dia berasal dari dabar, di mana dabar ini sendiri berasal dari kehendak Tuhan. Berasal dari kehendak. Jadi yang pertama itu adalah kepets, yang adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian ada aksi, lahirlah kemudian dabar. Kemudian dabar ini turun ke bumi, dibawa oleh malaikat Roh Kudus sampai kepada manusia bernama Maria. Maria kemudian mengimplementasikan perintah dari kepets itu tadi melalui dabarnya. Tidak akan kembali dabar itu, tidak akan kembali sebelum hamil Maria dan sebelum terlahirnya Yesus. Jadi Yesus dan kita semua itu levelnya sama. Pembedanya hanya dia sebagai nabi. Dia diberi mukjizat, dia diberi kekuatan dan tanda-tanda. Boleh dilihat di Matius 4 nomor 4. Kita dan Yesus adalah sama. Kejadian 6 nomor 3, kita dan Yesus adalah sama. Demikian. Bang Zuma, Iya. boleh diterangkan mengenai Yohanes 12:50? Dan aku tahu bahwa kekal, perintahnya betul. itu adalah hidup yang kekal. Yang kekal ini menuruti perintah atau mengerjakan perintah itu mendapatkan hidup yang kekal. Itu Bang Juma. Bentar, Iya. bentar saya mau Yes. tanya dulu ya. Yes, Kapasitasnya Juma itu apa? Sekolah teologi bukan, orang Kristen pun juga. Begini, bukan. saudara. Bentar. Kita Iya, sudah pernah iya. ketemu dulu waktu itu. Iya, silakan. Kan gini. Ada penjelasan Juma yang melenceng, kan tadi nggak ikut dalam pembahasan yang pertama. Dia melanggar Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, kan dia melanggar itu. Jadi kan kapasitasnya apa kan nggak boleh. Jadi kan di dalam umat Islam kan hanya tidak boleh membuat kesimpulan. Gitu. Saya loh yang sekolah di sekolah Torah loh. Saya yang lebih Luar berhak. biasa. Hebat. Saya bingung kapasitasnya apa mau menjelaskan kitab orang lain kan nggak tepat. Oke. Berat Karena lawan ini, Deng. Berat lawan ini, berat. Iya. Dia sekolah Torah. Boleh saya respon? Ya, silakan Bang Zuma, silakan. Saya boleh katakan bahwa orang yang sekolah di sekolah teologi itu, STT itu hanya sekolah tipu-tipu. Mereka kemudian belajar Apalagi tentang nih. sabar. Kalau Juma mengatakan begitu berarti boleh dibalikkan, kamu juga tipu-tipu berarti. Dibuktikan aja, saudaraku, dibuktikan aja. Kaidah-kaidah yang saya sampaikan, rukun syaratnya itu terpenuhi. Apa itu dabar? Coba, dabar itu apa? Sifat atau hanya makhluk? Itu dulu. Sifat. Sifat. Ya. Itu makhluk itu, Bang. Maaf, saya harus mengatakan bahwa itu adalah sifat makhluk perkataan. Itu dabar. Dabar itu adalah sama seperti kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya kamu kan nggak tahu, brother. Loh, gimana saya tidak tahu? Coba baca Yohanes 17 ayat 8 dalam bahasa Ibrani-nya, coba baca. Kenapa saya harus baca dalam bahasa Ibrani? Nah, kamu tadi singgung rema, apa? Saya Rema itu ngerti bukan bahasa Ibrani. Itu apa coba?
Coba kepes itu artinya apa coba? Itu kehendak itu Bang. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dan Kepes. ucapan Kok ada Tuhan ya. kepes? Kenapa? Kehendak itu Ucap- kepes dalam bahasa Ibraninya. Iya, ucapan Tuhan, dengarkan, ucapan Rizon. Tuhan dan kehendak Kehendak itu Tuhan. rizon. La haula wala quwata illa billah. Jangan ngomong dulu kalau Broman selesai berbicara bang. Ini fikirnya gimana bang ini? Biarkan dulu Jadi bang. kalau semua dalam bicara. dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan pelafalan kaufates atau kalau saya nyebutnya kaftes. Ya kan? Anda kan sudah mendengarkan tadi, Anda kan sekolah Taurat tadi katanya. Harusnya Anda sudah paham itu. Yang disebut kaufates itu adalah kehendak yang melekat. Tapi itu bukan makhluk. Yang disebut makhluk itu adalah dabar yang keluar dari mulut. Seperti suara knalpot itu bukan knalpot. Suara mesin itu bukan mesin. Suara Bang Suma itu bukan Bang Suma. Nah, ini yang harus dipahami. Suara Anda bukan Anda. Suara Anda adalah sesuatu hal baru, pribadi baru yang terlontar dari Anda. Baca Yohanes Low 1 ayat battery. Please 1. Coba baca charge. Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Ya kenapa Anda harus menguji saya Ibrani, sakit hati rupanya? Katanya kamu tahu bahasa Ibrani. Sekarang saya tantang Yang kamu mengatakan bahasa saya Ibrani. tahu Ibrani siapa barusan? Oh, nggak tahu siapa ya. Santai aja, Anda, Brother. Kita aja yang menarik. Anda yang mengatakan Anda sekolah Torah. Mungkin sekolah urat barangkali. Saya berani mengatakan STT itu sekolah tipu-tipu. Ayo. Ya sama, kamu juga cuma tipu-tipu kan? Sama Ya aja. enggak, saya enggak sekolah kok. Sekolah tipu-tipu itu maksudnya apa? Ketika dia tahu bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, bagaimana caranya penipuan itu terjadi sehingga Yesus itu menjadi Tuhan? Itu STT itu. Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Nggak usah ngarang-ngarang, bebas. Yohanes 1 nomor 1, apakah Yesus ada di sana? Ayo jujur. Ada. Sekolah STT Ada. tipu-tipu. Di mana Yesus di sana? Beresit haya hadawar. Fe hadawar. Yang mana yang haya- Yesus di situ? Tunggu. Bentar, Yohanes bentar. 1 nomor 1 yang mana yang Yesus di sana coba? Tadi kan- Ajarin saya tadi coba. Tadi kan cuma Ajarin kan, saya. Tadi kan cuma kan Ajarin terlambat. saya. Yohanes cuma kan 1 nomor 1 terlambat. di mana Yesus di sini? Ibunya aja belum ada. Ibunya Yesus belum ada di sini kok Yesus sudah ada. Gimana ceritanya nih? Beresit haya hadawar. Fe hadawar haya imha Elohim. Fe ha Oke. Elohim. Iya, Bentar. iya. Fe ha Elohim dan Elohim haya hadawar dan Elohim adalah firman. Kamu mau Oke, terjemah gimana? Yesusnya mana? Yesusnya mana? Yang saya tarik, yang saya tanya, Yesus mana? Yesus. Yesus di mana? Hadawar. Ketika Hadafar dengan Elohim bersama-sama di situ, Yesusnya di mana? Pulang kampung. Elohim disebut hadawar. Tak ada Elohim disebut Hadafar, ada. Imha Ada. Elohim, fa Elohim haya hadawar. Makanya saya suruh baca kamu. Yang satu. Oh, buka. Siapa yang buka? Tolong buka. Sudah, nggak bahasa usah Ibrani. terlalu ribet. Jangan mempersulit diri, jangan sampai saya uji Anda. Nggak usah. Tolong tunjukkan aja Yesus di sana ketika Hadafar dan Elohim itu bersama-sama. Yesus di mana? Ibunya aja belum ada kok. Bos, tolong bukakan dalam bahasa Ibrani Yohanes 1 ayat 1. Bahasa Tidak Ibrani. usah, nggak usah. Kamu tunjukkan aja di mana Yesus di situ pada saat Hadabar bersama dengan Elohim. Dan Mana Elohim itu Yesusnya? adalah Hadafar. Saya paham, saya ngerti. Anda belum sunat, saya sudah lahir. Saya tanya sama Anda, Yesus di sini mana? Pada saat Dafar yang keluar dari Elohim itu Yesus di mana? Kok keluar dari Elohim? Dari mana kamu kata Dafar keluar dari Elohim? Coba Yesaya 4:4, Yesaya 11 kubacakan sama Anda tadi. Ayat 1. La haula wala Yohanes quwata. 1. Konsep Yunani jangan Anda bawa ke konsep Ibrani. Konsep Inilah Yunani, celakanya. konsep Ibrani. Konsep Ini Ibrani. konsep Hinduism, filsafat Yunani nih yang Anda bawa. Jangan Anda bawa ke rasa bahasa Ibrani. Cuma. Itu namanya gepeng. Justru yang ada di sejarah agama Katolik Anda itu dari Ibrani ke Septuaginta Yunani. Anda jangan balik. Itulah aku katakan tadi STT sekolah tipu-tipu.
Anda ingin membalik dari bahasa Yunani ke Ibrani. Apa kepentingannya? Sedangkan ratusan tahun pendiri agama Anda dari Ibrani ke Yunani. Gepeng juga abangku ini. Sekarang tunjukkan ketika Hadafar bersama dengan Elohim, Yesus di mana? Itu aja Ya, dulu. Hadafar itu lah. Yesus. Bagaimana Anda mengatakan Hadafar itu adalah Yesus? 1 ayat La 14. haula wala baca. quwata illa billah. Bagaimana Anda mengatakan Hadafar itu Yesus? Gimana Yohanes 1 ayat ceritanya? 14. Loh, kamu nggak Oke, kalau Hadafar itu adalah Yesus, dengarkan saya. Sebelum Maria hamil, Yesus di mana? di langit. Di langit. Jadi dia turun dari langit berupa bayi turun. Gitu. Hah? Begitu. Begitu maksudnya si bayi ini berupa sperma turun dari langit menjadi embrio sampai di bumi langsung iya mana nenek gitu. Jangan ngarang-ngarang, Bung. Jangan ngarang-ngarang. Anda sekolah tipu-tipu itu hasilnya itu menipu diri Anda sendiri dan ditertawakan anak SD. Oke. Saudara, Rema yang diantar, sabar. Rema yang diantar kemudian oleh Gabriel kepada seorang wanita bernama Maria. Konsep Al-Quran. Itu konsep dalam kitabmu. Itu konsep dalam kitabmu. Konsep Quran itu tidak ada dalam Kalau konsep. begitu pertanyaan saya, di mana anak Maria pada saat ibunya belum hamil? Kau katakan di langit. Bagaimana caranya dia turun ke bumi? Aku telah ada sebelum dunia ini ada. Oh, iya, oke, silakan dengan konsep paganisme Anda, silakan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya manusia Yesus turun ke bumi? Dia menjelma menjadi manusia, kan dia sudah katakan tadi di dalam Yohanes 1:14. Menjelma menjadi manusia. Lucu. Gimana ceritanya menjelma itu ajaran dari mana menjelma? Cuma Ada enggak? kamu Ada hanya tidak? bisa Dengar. bertanya. Ada tidak? Bentar dulu. Nggak Ada bisa. tidak Rumusmu kemudian Gabriel cuma atau Roh Kudus rumusmu atau Roh hanya Halus? bertanya. Tidak boleh Oh, menjelaskan. nggak bisa. Sarjana tipu-tipu nggak Apa-apa. boleh. Di depan saya itu Apa-apa. hanya sampah, ilmunya cuman untuk jualan obat di gereja. Di depan saya itu hanya remah-remah. Berarti Oke? kamu juga jualan obat di STT itu tempatmu, sekolah kan? tipu-tipu. Bagi saya itu hanya jualan sampah. Nah, Paham? saya juga menganggapan kamu adalah Oke, mari kita buktikan. Saya bertanya, boleh? sama aja. Saya bertanya, boleh? Silakan. Oke, siapa yang menciptakan silakan. Kamu hanya boleh tangan? bertanya. Oke. Siapa yang menciptakan tangan imutnya Yesus ketika dia bayi? Dia menjelma menjadi manusia. Tidak ada menjelma. La haula wala quwata illa billah. Yohanes 1 ayat 14. Yuk, Yohanes 1 ayat 14 mau dihapus. Firman itu telah pintar atau menjadi. tidak? Firman itu telah menjadi. Nah, firman itu terus sang firman Hadafar. Mana ada sang firman, tuyul, Hadafar. penipu. Loh, Mana Hadafar. ada di situ? Coba bahasa Yunaninya tunjukkan ke saya. Jangan Loh, kau ke Yunani. Ibrani. Bos. Nggak ada, boleh kau tipu di sini. Silakan kau tunjukkan kepada saya. Bukakan host. Buka, silakan. Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Nah, ini sekolah STT mahal-mahal dia bayar hanya untuk nipu ini. Ya sama, kamu hanya datang untuk Saya menipu, kan? tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sama seperti Paulus. Gak perlu Kamu sekolah tidak tinggi-tinggi, menipu, bisa brother. mengarang 13 buku kok Paulus itu. Kamu nantang-nantang orang gitu kan. Saya lihat Ya sudah, ini kau sudah berhadapan. berhadapan dengan saya, apalagi? Ayo, perhatikan. Nantang-nantang, Silakan. Nggak usah curhat, nggak usah nangis. Ini bagus ini kalau sekolah STT. Kalau sekolah STT itu saya lawannya memang. Kalau cuman pendeta biasa mah. Tadi ngakunya sekolah Torah. Anda pernah di yeshiva, saya tanya. Yang aku sekolah Torah tadi. Yohanes 1 ayat 14. Anda pernah ke yeshiva? Pernah sekolah di yeshiva Anda? Jangan disiksa, Bang. Kasihan. Dia Yohanes 1 dicetak ayat untuk 14. nipu aja. Mereka ini Yohanes 1 dicetak ayat untuk 14. menipu, bukan untuk memberikan ilmu. Yohanes 1 ayat 14. Tolong host bukakan dalam bahasa Ibrani biar melek semuanya, biar matanya cuma juga melek. Kenapa larinya ke Ibrani, Tuyul? Perjanjian lama itu dituliskan bukan untuk orang Ibrani, tapi untuk orang Yunani. Jangan kau ngadi-ngadi.
Jangan kau nipu di sini. Yohanes itu orang Ibrani, orang Israel. Iya, murid berbahasa Yesus Ibrani. tahu. Saya ngerti. Kalau sudah. murid Yesus, penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Jangan kau Murid ngarang. Yesus. Kau ini sekolah tipu-tipu betul, hanya menipu kan kerjamu? Ya, kamu Di mana yang kau dapat menipu. tunjukkan? Di mana literasi yang kau bisa gunakan bahwa penulis Yohanes itu adalah murid Yesus? Tunjukkan ke saya. Satu aja. Dalil. Tunjukkan. Nangis kan? Nangis kan kau? Sekolah tipu-tipu, mahal bayar-bayar, habiskan waktu. Tunjukkan bahwa penulis Yohanes itu bukti akuratnya ada samamu. Bahwa dia murid Yesus. Tunjukkan. Ayo. Ayo, kita jangan Israel. nangis. Jangan Israel nangis. kita. Enggak. Jangan Israel kita. nangis. Hah? Ke Israel kita. Ke Ke Israel. Israel. Sekolah tipu-tipu. Kau lawanku. Sekolah tipu-tipu Manuskripnya itu ada di paling sana. takut sama Bang Suma. Enggak, Manuskripnya saya ada di butuh. sana. Loh, Saya saya butuh tantang kamu kamu, ayo kita ke tunjukkan Israel. Kamu kepada tidak saya mau. bukti bahwa pengarang kitab Yohanes itu murid Yesus. Bukti. Saya tunggu. Iya. Ayo kita Mana? ke Israel, yuk. Lah. Monumennya ada di sana. Manuskripnya ada di sana. Saya butuh bukti kok jadinya ke Israel. Gimana sih? Manuskripnya ada di sana. Ih, manuskrip tertuamu itu abad keempat, Tuyul. Manuskrip yang paling tertua abad keempat. Kamu anaknya Tuyul. Tuyul itu tukang tahayul. Kami itu sedang bertahayul. Subaidah. Kau ini, tunggu bang, tunggu, sir. Room ini Allahu Akbar. nggak usah saling ini loh. Yang itu Iya, kan iya, saya, Bang. ucapan Nggak usah tuyul katanya. Ya tukang tahayul. Nggak boleh begitulah, diskusi Nggak aja, boleh, nggak jangan. boleh. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya nggak tahu, Gurunda gitu. Iya. Loh, emang Gurunda dari tadi dia bahas tentang Ibrani, emang ada sih, adakah perjanjian baru itu berbahasa Ibrani? Nggak ada. Perjanjian baru Itu ada. kerjaan bahasa Kristen Ibrani. mesianik atau mesin mekanik. Nggak ada. Jadi Itu tipu-tipu kamu itu. percaya sama orang dusta. Loh, Gini, tapi saya cari memang nggak ada, Perjanjian baru Bang. itu dalam bahasa Saudara, Ibrani. namamu siapa? Namamu siapa? Manuskrip Sirbaik. PB. Sirbaik STT, Sirbaik Sekolah Tipu-Tipu. Kutanya samamu sekarang. Bible yang sampai ke orang Indonesia bernama Bible Yohanes. Dulunya adalah karangan Yohanes. Saya tanya, saudara, tolong buktikan kepada kami di sini bahwa karangan Yohanes itu betul-betul adalah tulisan murid Yesus anak Zebedeus. Saya tunggu. Kau butuh berapa jam? 3 jam, 4 jam, 5 jam, 1 minggu, 1 tahun? Atau mau lanjutkan lagi S3-nya, S5, 100 sekolah tahun tipu-tipunya? 100 100 tahun, tahun. silakan. Silakan. Ya, 100 Memang tahun. butuh 100 tahun untuk mengedit supaya di situ muncul bahwa Yohanes itu adalah tulisan anak dari Zebedeus. Nah, coba. Kamu ku ajak ke Israel enggak mau, manuskripnya di monumen di Yerusalem. Biar matamu melihat. kalau izin, kalau manuskripnya Inilah ada yang di saya katakan, Yerusalem, teman-teman, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan, tapi ini fakta. Sekolah tipu-tipu ditanya, mana bukti kitab Yohanes tulisan murid Yesus? Mari kita ke Israel katanya. Itu apa namanya? Artinya tidak ada. Tidak ada, Bang Suma. Itu buku yang wartawannya tidak diketahui siapa. Itu adalah surat kabar yang wartawannya lepas, tidak diketahui siapa. Gitu aja kok, sederhana. Selesai kita. Silakan teman yang lain. Lanjut. izin. Saya minum botreks dulu. Silakan. Iya izin. Pertama, Anda bilang manuskripnya ada di Israel. Saya tanya, kodek apa namanya? Saya cek Kamu itu. tahu artinya kodek enggak? Iya, Kok manuskrip malah kodek. nanya balik, ini heran saya orang ini. Kodek itu manuskrip. Saya tanya, Jangan, kodek apa jangan, yang ada di jangan. Israel itu? Kodek aja Saya nggak cek tahu, itu. kodek Sinaiticus Ponitas nggak tahu. Aduh. Bentar saya jelaskan. Kodeks apa? Kodeks. Bentar saya jelaskan dulu. Kodeks Iya, itu nama adalah kodeksnya. Saya butuh nama kodeksnya. Kodeks apa? Manuskrip apa? Saya cek itu. Bentar. Kodeks itu adalah nama batang pohon yang kulitnya dijadikan lembaran-lembaran seperti papirus ya. Kodeksnya itu adalah kodeks. Aduh, orang kencang tap-tapnya teman-teman. Kamu bertanya saya jawab.
Jangan masalah kamu Coba di museum mana? Saya mau tahu Kan saya kodek sudah Matius ada di museum mana?